Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semuanya? Senang rasanya aku menyapa kalian lewat video ini. Dah lama aku nggak bikin video review mesin atau grinder kan? Nah, kali ini aku hadir lagi. Kita kedatangan sebuah grinder yang cukup besar nih. Grinder ini dikirimkan kepadaku oleh PT Indotara Persada. Grinder ini bernama Veratifero FGM A85. Mantap, dari bodinya nih tinggi nih cuy. Oke, nah jadi tanpa berlama-lama lagi, berikut ini spesifikasi lengkap dari grinder Veratifero FGM A85. Nah, udah kalian tengok kan? Jadi, sekarang kita lihat grinder ini dari dekat. Terus aku kasih lihat sama kalian kayak mana cara settingnya. Dia punya berbagai macam settingan. Nah, kita akan lihat dari dekat. Oke kawan-kawan, inilah dia dari dekat, ya kan? Nah, jadi pertama-tama, misalkan kalian dalam posisi mati kayak gini, hidupkannya dari samping ya. Nah, dia pertama kali di sini ada display, ya kan? Di sini menunjukkan suhu udara di sekitar, di sini menunjukkan kelembaban udaranya. Di layar ini kalian ada pilihan satu yang untuk gambar 1 cup, yang ini nampak gambar 2 cup, gitu ya. Ini artinya dosis single, ini dosis double. Sementara yang tengah ini untuk tombol manual nih, ditekan lama dia seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke menunya, kawan-kawan. Tekan tombol 1 lama selama 3 detik. Pengaturan bahasa, timernya maksudnya jamnya bisa diatur. Mode di jamnya mau 24 jam ataupun mau 12 jam bisa kalian pilih. Tanggalnya juga bisa diatur, temperatur, display parameter. Misalnya mau brightness-nya berapa persen nih? Bisa disetting dari sini. Oke. Ada screensaver. Nah, setelah dipencet OK, dia langsung balik ke mode standby. Kalau kita mau setting yang lain, masuk lagi ke menu yang lain. Nah, gitu ya. Gitu dia. Oke, itu dari tombol sebelah kiri. Nah, kalau misalkan dari yang sebelah kanan, dia ada menu yang lain. Ditekan lama. Nah, di sini ada pengaturan grinding time. Di sini kalian bisa pilih, ada single, misalnya mau berapa detik. Oke. Nah, aku udah setting tadi misalnya ke 2 detik nih. Oke. Terus untuk yang double grinding secondnya gimana gitu. Di berapa second katanya untuk yang double. Misalnya 4 detik, aku udah setting 4 detik. Gitu. Kalian misalnya ternyata terlalu kencang, cuman 3,5 detik, di OK kan aja. Nah, kita masuk lagi ke menunya. Ada meal stranding. Meal stranding ini, nah di sini bersihkan burnya setelah 1910 cup, di sini tulisannya, clear. Habis itu ada replace setelah 2000 jam. Kalau sudah 2000 jam penggunaan, replace. Nah, kalau menunya tadi lama nggak kita tekan salah satu, maka dia akan kembali ke layar utama. Kita masuk lagi. Ini ada reset matabur, kalau misalnya setelah melakukan penggantian matabur. Factory reset, statistik, jumlahnya itu mau ditampilkan apa enggak di layar depan. Ini manual yang di sini mau dipakai apa enggak. Sama grinding mode. Nah, ini yang aku perlu penjelasan lebih panjang kawan-kawan. Ini grinding mode ditekan
ya. Ini ada mode standar. Kalau mode standar itu penjelasannya seperti ini. Ini mode standar ya. Pilih dulu yang single ataupun yang double, baru tekan di sini. Maka dia akan menggiling. Gitu ya. Itu mode standar. Kalau ditekan di sini langsung tanpa dipilih, maka dia nggak mau. Pencet yang single, tekan, baru dia giling. Itu mode standar. Kalau manual, tekan lama, maka dia berjalan. Oke. Nah, kita cari mode yang berikutnya. Ini mode automatic. Oke, auto. Kalau mode auto, lampu di single sama di double-nya ini mati, ya kan? Ya, dia pakai sistem begini. Dicolok portanya sekali, maka dia akan single. Ini contoh. Single. Hanya cuma 2 detik tadi ya. Kalau mau double, kalian tekan 2 kali secara cepat. Nah, gitu. Pakai porta ya. Oke, itu mode auto. Sementara manualnya tetap sama. Ada mode yang lain lagi. Itu mode pre-selection tadi kalau nggak salah namanya. Oke. Ini pre-selection. Kalau kita tekan, kalian pilih yang mana? Yang double, maka setiap ini ditekan, hanya double yang bekerja. Yang di sebelah kanan yang sudah diprogram. Kalau mau yang kiri, tekan dulu yang kiri, baru tekan yang di sini. Selanjutnya tekan lagi, maka yang kiri terus. Begitu terus. Ini pre-selection. Jadi mana yang kalian pilih itu yang akan terjadi terus-menerus. Oke, kita tes yang satu lagi. Yang satu lagi direct. Kalau direct ini nggak berfungsi. Porta nggak berfungsi kawan-kawan. Jadi kalian letakin porta, tekan tombol ini, maka dia akan berfungsi seperti itu. Nah, pencet yang double aja yang kerja. Dan semua kerjanya melalui tombol yang ada di layar, bukan yang ada di sini. Tombol yang untuk dicolok pakai porta ya, bukan yang ini. Oke? Nah, kalau aku pribadi lebih senang yang mana? Kalau aku lebih suka itu yang auto. Karena bagiku lebih gampang pakai porta untuk cepat kerjanya ya. Misalnya gini. Ini ku contohin nih kan, ini ada porta kan. Nah, sebelumnya kalian setting dulu nih. Setting dulu ketinggiannya, dudukan portanya. Ya kan? Gini. Jadi ketika masuk, langsung kerja dia satu. Mau 2 kali, mau double 2 kali. Gitu. Ya kan? Gitu dia. Nah, selanjutnya kita lihat lebih dekat cara setting ininya ya. Ukuran gilingannya. Kayaknya aku kasih lihat sama kalian. Nah. Dia seperti biasa sama kayak grinder lain. Kalau untuk mengasarkan putar searah jarum jam. Kalau untuk membuat dia lebih halus berlawanan jarum jam. Tetapi dia pakai pengunci di belakangnya nih dia. Nih. Tekan dulu ininya baru kalian putar. Nah. Gitu ya. Jadi ini staples tapi pakai lock. Gitu. Pakai lock di belakangnya. Itu dia untuk pengaturannya. Terus dia di sini sudah ada gate hoppernya. Gate hoppernya bagus, terbuat dari logam tipis. Nah, sistem yang dipakai mereka di sini untuk yang namanya hoppernya, dia modelnya diputar sedikit lalu diangkat. Nah, karena dia sistemnya begini. Gitu ya. Hoppernya ini muat kira-kira 850 gram sampai dengan 1 kilo. Kalau ukuran mata burnya ini yang tertera di spesifikasinya adalah 74 mm. Daya motornya 420 watt. Gitu. Nah, yang belum aku jelasin lagi di menu yang berikutnya adalah dia di sini punya yang namanya
motor speed. Jadi motor speednya ini kalian bisa pilih speed 1, speed 2, ataupun speed 3. Misalkan kalian mau yang kenceng, ini speed 3, maka dia begini kencengnya. Suaranya lebih kenceng dari yang sebelumnya. Kalau misalkan kafe kalian nggak begitu sibuk, saran aku nggak usahlah kalian pakai yang kenceng-kenceng kali. Karena semakin kencang grindingnya, maka bubuk kopi yang keluar nanti biasanya suhunya agak panas. Ambil aja defaultnya nomor 2, nggak kenceng nggak lambat. Gitu ya. Oke. Nah kalau udah, kita sekarang masuk ke kita tes hasil gilingannya ya kan. Nanti kita tampung, kasih lihat sama kalian hasil gilingannya gimana. Oke? Oke kawan-kawan, ini udah aku siapin timbangannya ya kan. Ada porta juga. Nah ini kita tes, kita nolkan dulu. Nah misalnya yang kita letakin gini ya. Ini tadi modenya mode auto ya kawan-kawan ya. Jadi kalau ditekan sekali, wow, langsung dia keluar. Ini yang satu tadi, berarti tambah sekali lagi. Wow, sudah berlebihan sekali. Kita timbang ya. Wih, 25 gram cuy. Kalau misalkan pakai yang single 2 kali ya. Oke, ini aku letakin di sini dulu. Sambil kita lihat nanti konsistensi gilingannya. Ini yang agak halus nih kelihatannya. Karena kelihatan kelamping-kelamping tadi. Oke, nolkan lagi. Tadi yang single 2 detik ya kawan-kawan ya. Jadi 2 detik tadi kita lihat 13 gram. Oke. Kita setting yang single ini sekitar 2,8 detik ya. Apakah dapat 18 gram? Ini dia. Wah gila sih. Ini motor speednya masih motor speed 2 loh. Wah gila sih 18 gram 2,8 detik. Gokil ini. Lihat nih gilingannya. Seperti yang kalian lihat nih. Nah nih. Agak kelamping. Mungkin ini terlalu halus. Oke. Jadi kita nggak pakai di mesin kopi. Nanti ada sesi kita pakai mesin kopi, di mesin kopinya langsung, Vertivero juga. Kita akan pakai grinder ini, misalnya gitu ya. Oke. Ini coba mungkin grindernya terlalu halus. Oke, mungkin ya kita geser sedikit. Nah, setelah kita atur gilingannya, kita keluarkan dulu dia dikit. Oke. Nah, setelah kita buang dikit, kita istilahnya kita ini ya, kita flushing ya. Nah, kita coba lagi. Wow. Nih, baru gilingannya rapi kali. Nih, tengok. Cakep ya. Kita letakin. Wah, gila sih. 20 gram loh. 2,8 detik. Nih, ini ukuran espresso nih. Nah, nantilah kita langsung coba di mesinnya ya. Oke kawan-kawan, ini aku bahas sedikit ya. Tadi yang di bagian sini, yang pertama-tama tadi kan, aku kan nggak tahu. Ternyata ukuran gilingannya itu terlalu halus. Kalau udah terlalu halus, semua grinder tuh akan kelamping-kelamping kayak gini kawan-kawan. Nah ini halus banget nih gilingannya nih. Nah tadi setelah aku adjust sedikit, nah ini baru gilingan espresso, ya. Nah, waktu di sini dia minim sekali kelampingnya, seragam, bagus, ya. Nah, bagus banget. Oke kawan-kawan, jadi itulah dia hasil pengetesan kita terhadap grinder Vertivero FGM A85. Ini aku sambil buka-buka Tokopedia-nya mereka, si PT Indotara Persada kan. Nah jadi pada saat video ini dibuat, grinder ini dijual dengan harga 8 jutaan di Tokopedia resmi PT Indotara Persada. Nah, kalau kalian buka di Tokopedia-nya, di sini akan kelihatan di sini
mereka memakai bur stainless steel yang diproduksi oleh Italmill. Dia ini heavy duty bur, makanya bisa kenceng kali kayak tadi cuy, gitu kan. Terus burnya juga besar, itu juga mempengaruhi kecepatan grinder ini. Yang menakjubkan adalah kecepatannya, tapi harganya itu loh. Wow banget, 8 jutaan, tapi bisa mengegiling 20 gram dalam waktu di bawah 3 detik. Gokil sih menurutku. Oke, jadi dia ini menawarkan 4 mode untuk menggiling. Ada yang standar, automatic, pre-selection, ataupun yang direct. Kalian pilihlah aja lah yang mana yang kalian suka dengan gaya kalian, ya kan? Terus juga kalau kita baca-baca di sini mereka semua produknya itu bergaransi 1 tahun. Nah, kalau kita baca-baca lagi di Tokopedia-nya lebih dalam mengenai spesifikasinya, jadi mereka terangkan di sini burnya ini diproduksi oleh Italmill, itu dari Itali. Terus juga ada juga di sini heavy duty coating dari Jerman, microcontroller dari Jerman gitu ya. Jadi keterangan lengkap nanti akan aku tulis di kolom deskripsi, termasuk juga yang namanya link pembeliannya. Nah, kalau aku secara pribadi berpendapat performance daripada grinder ini oke kali. Harganya 8 jutaan, cepat dia gilingnya, ya kan? Terus juga hasil gilingannya tadi seragam. Paling yang aku nggak suka tadi adalah yang kita masuk ke bagian menu, habis kita pilih, langsung dia balik ke layar utama. Padahal kita masih mau setting-setting yang lain gitu kan. Jadi membuat kita tuh sedikit repot masuk-masuk ke menunya. Tapi ya nggak masalah, namanya produk, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihannya grinder ini oke kali, kenceng, hasil gilingannya seragam. Nah, untuk daya tahannya aku kurang tahu karena belum dites dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Tetapi ngelihat bodinya yang kokoh, terus juga material-material yang mereka pakai, menurutku dengan harga yang 8 jutaan, dia sudah memberikan value yang lebih yang kalian butuhkan. Oke, jadi langsung kalian klik aja link pembeliannya di bawah ya. Oke, jangan lupa kita akan ketemu lagi di review grinder lagi dari Verati Vero. Itu ada tipe FGM K90. Nantikan di episode berikutnya ya. Oke, jangan lupa subscribe channel aku ini karena kedepannya akan ada terus konten-konten menarik kayak gini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.